Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini, perkenalkan saya Delta Raja dari SI 17 ingin mempresentasikan tugas etika profesi yang bertema penegakan hukum bagi pelaku cybercrime di Indonesia. Selanjutnya, apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. Komputer sendiri merupakan alat utama untuk melakukan cybercrime ini. Tapi seringkali komputer juga dijadikan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data hingga keuangan. Menurut Warren Buffett, seorang investor sukses asal Amerika Serikat, mengatakan bahwa cybercrime ini merupakan masalah nomor satu bagi umat manusia. Hal tersebut tidak mengherankan. Sudah banyak sekali orang-orang yang kegiatan utamanya adalah dunia maya. Jadi sudah pasti kejahatan di dunia maya juga akan semakin meningkat dan semakin berbahaya. Selanjutnya, ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama adalah unauthorized access to computer system and service. Jenis kejahatan yang satu ini dilakukan dengan memasuki sebuah sistem jaringan komputer secara ilegal atau tanpa izin pemilik. Yang kedua adalah illegal content atau disebut juga kejahatan cyber yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, dan dapat melanggar hukum ke internet. Selanjutnya yang ketiga adalah data forgery. Jenis kejahatan cyber ini dilakukan dengan memasukkan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai dokumen tanpa skrip atau scriptless dokumen melalui internet. Dan yang keempat adalah cyber espionage. Berbeda dengan jenis kejahatan virtual sebelumnya, cyber espionage ditujukan untuk memata-matai pihak lain dalam memasuki sistem komputer secara ilegal. Dan yang terakhir adalah cracking. Cracking merupakan kejahatan cyber yang bertujuan untuk merusak sistem keamanan komputer. Dan menurut UIT, cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya pada pasal 27-30 mengenai perbuatan yang dilarang. Lebih lanjut, aturan tentang hacking diatur pada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, yang berbunyi bahwa dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum akses dan atau sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem orang lain dengan cara apapun untuk tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Dan yang ketiga adalah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menerobos, melampaui, menjebol sistem pengaman. Dan selanjutnya adalah untuk sanksi bagi pelaku cybercrime. Untuk sanksi yang melanggar sesuai dengan ketentuan pasal 30 UU ITE diatur dalam pasal 46 UU ITE yang berbunyi ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Ayat 2 berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Dan ayat 3 berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Dan selanjutnya adalah upaya Indonesia terhadap pelaku cybercrime. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE telah mengatur masalah yurisdiksi yang di dalamnya sudah menerapkan asas universal. Hal ini dapat dilihat dari pasal 2 UU ITE yang berbunyi, undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. 33 undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum yurisdiksi Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing memiliki akibat hukum di Indonesia. Oke, terima kasih telah
memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.